Bedanya dia Pak Jibu orang Gadang Sarawak je Sarawak Gadang. Kalau Sarawak Gadang salah satunya nambah pakai Pak. Lapeh langkah apa? Dua pau amboko kalangannya nan sawalah Pak temui. Itu Sarawak Gadang. Nang Gadang Sarawak apa? Ambo pernah minta tolong ke anak ambo, mukasihnya deknya saumo jo anak ambo, tapi nyo sarjana S2 di Fakultas Dakwah. Ambo minta tolong kayaknya menggantian baku tubah, ndak ada bahan do Pak. Itu nang Gadang Sarawak. Kalau sarjana kuliah di Fakultas Dakwah ndak ada nangka di dakwahan dalam khutbah. Itu namanya Gadang Sarawak. Jangguiklah putih serupa perak, tandanya ustad Allah tua. Amal salih kita perbanyak, boleh nanti masuk surga. Jadi tujuan awak hidup di dunia ko masuk surga. Ada ndak nan ingin ke neraka? Buik salah wak kata awak di dunia. Ingat. Tapi kalau kita ingin masuk surga, kita harus mematuhi aturan Allah yang sangat sesuai dengan kejadian kita. Jadi kalau ada orang mengatakan aturan Allah tidak sesuai dengan zaman, tidak bisa dipakai lagi, harus diamandemen, itu orang tu perlu dimasukkan ke rumah sakit gadui. Kenapa? Yang menciptakan manusia Allah. Buku peraturan yang dibikin Allah yang menurunkan, namanya Alkitab. Untuk Nabi Daud Zabur, untuk Nabi Musa Taurat, untuk Nabi Isa Injil, untuk Nabi Muhammad dan seluruh manusia dinamakan Al-Quran. Apa artinya? Al-Quran artinya yang dibaca. Kalau rajin kita membaca, rajin kita mentadaburi, kita ketahui apa dari maksud ayat-ayat itu diturunkan, maka kita akan legowo mengatur diri dengan peraturan Al-Quran. Kita pelajari lo hadis Nabi, kita pelajari lo adat Minang. Adat Minang ko adat pasal di sarak pasal di kitabullah. Minang tu pasal buang jo kabau. Kalau orang tak mengerti adat Minang lain, sama jo kabau bagalau di tengah padang baranti lah jadi orang Minang. Mudah-mudahan kita sadonyo bersemangat mengatur diri dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan mempedomani adat kita. Adat kita kok sebenarnya rancak Pak, kalau awak tahu dan diamalkan. Cuma kadang-kadang kini di zaman modern kau nyopelesetkan di orang. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Hanya pelesetan. Adat basiarak kita baulah. Di sanalah salahnya manusia. Yang kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gunung Merah, yang kita hormati Ketua DPW, Ketua DPC Suli Aye sepakat karena orang Suli Aye ko di masa tanah nyuni di Melbourne nado di Sydney, aduh ikolah gunanya awak kalau kesulitan air. Sebab air itu setelah udara adalah yang kedua. Karena tubuh kita ini 75% itu air. Dimuncuang air, diduang air, di mato nan banyak air. Lebih-lebih induk-induk banyak air mato buayot.
Seketik menangis, seketik menangis. Karena kesulitan air ini akannya jalan, mangkonyo tinggalan kampung, iya kan? Para jemaah yang terhormat, dia berhasil dirantau, nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibu, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Itulah kemampuan orang sulit air, bertimpo-timpo nikmat. Kalau ada nak nentan serupa itu tu tanda ele mah. Yang kita melihatkan nenek mama baik yang di kampung maupun yang dirantau, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek berbuah katonan bana. Kita doakan nenek mama ko sehat. Lebih-lebih kita doakan yang jadi pewaris Nabi bukan bundokan doang, bukan nenek mama. Siapa pewaris Nabi? Al ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka ulama sekarang jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Tidak dimasukkan ke penjara. Ya, karena apa? Nyoba suluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab tagaknya rintangnya pitua. Tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata. Ayah janih tapian suci minuman anak nagari akan menerangi kalbu orang yang terjauh dari petunjuk. Nabi tidak boleh. Maka yang menggantikan ulama. Apa acaranya serupa ulama ko janta putih Pak Ustaz, ya kan? Tirulah orang tua Ananda Dr. Fauzan. Selesai anak sekolah dalam sekolah agama di pesantren, ya kan? Kita tidak jauh-jauh mencari pesantren saja. Fauzan ada sekolahnya. Dinyo cukui ko oto narusa onderdilnya na nabi pai seka bengkenya. Kok kapai umrah ko PDA terapel. Ndak ada terapel umrah nang PDA ko selain di sikor. PDA tu perjalanan dunia akhirat. Ya kan? Kemudian apa yang dia miliki dipergunakan untuk yang baik. Ya kan? Pado lainnya bu, kalau pado batinnya ambo bisa ke Malaysia juga Australia, tentu Allah. Tapi kan ada dalam hidup ko lain batin, ada kuli, ada isi, ada sindiran, ada bertumpu tape, ada siang, ada malam. Jadi kalau lahiriahnya, ya kan? Maka Ustadz Fauzan yang punya PDA terapel inilah yang mensponsori, yang memperhitungan jo orang-orang Minang dan tinggal di Australia, jo Malaysia, nama nangka diturui wirid tu. Artinya darah bapa ninjau, gurun bamintala, sawah bapa matang. Kalau ada rumah kemaliangan bu, pasti ada tukang tunjuk sinan. Itu je. Jadi dapat ambo ke Australia, ko kanyo bawa ke Jepang, kanyo bawa ke Turki, ya kan? Harus ambo beraja bahasa Turki, bahasa Jepang. Ko indah awak salah komunikasi bekosnya. Orang payung kumbuh bu, ketika penjajahan Jepang, masuk Jepang ke dalam pasar. Kecik ibu-ibu ko jalanan masuk tu Jepang, boleh lawan. Nyo mengalih kelamai, hanya suruh orang Jepang ko membali. Jepang ko dia tak tahu bapak-bapak ibu-ibu, hanya nyo pacik dah. Nyo tanya lo jawab so Jepang. Lain ngerti orang kumbuh? Enggak. Korewa nadeska aja. Ikuan ni ibu galih ko bahasa Jepangnya korewa. Kecik ibu ko kelamai ndak nang Korea ko doan ko dah lombu macam. Kan. Lain nyambung maksudnya tidak berang Jepang kalau berang mah pendek saja bagi roje lah berangnya tu
Ibu kau ndak cameh do galak manis je nyo. Ndak bergula do kan bersoka aja. Ni kan muslimin. Nyo tanpa di depan. Kau ndak pedusi lah mungkinnya tangan ni dia. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya-Allah kalau ndak ada perubahan, kalau ndak mati ambo, insya-Allah bulan Juli kapai umrah, ya kan? Dan plus Turki, ya kan? Kalau ada ibu-ibu ingin barangke jo Ustaz viral lagai, oh, ya kan? Mendaftarlah. Mendaftarlah ke sana. Kita berangkat bareng kecil orang ke kini. Kok bajalan banan tuo, rajo bajalan bara ayat, pengulu bakato basi sampiang. Ya kan? Kalau kita duduk je tukang parfum, awak bau parfum. Duduk awak je orang mengalih ikan padang, awak anyi. Duduk awak je induk ke tempat nalangang je bisian di setan. Tu mengkurang pai ke tempat nalangang tu bazinanya jadinya, iya kan? Hanya di SMA baru nolak telanjur mengandung, dinikahan dia ayahnya 3 bulan lu sudah nikah lah ia anak perusinya, dia nama Siska, siap sebelum kahwin. Jadi jangan duduk jo induk ke tempat nalangang kecuali bini awak. Jadi ketua aku ke duduk je induk-induk, bini awak bau. Ini akibatnya. Jadi kalau kita berangkat bareng pergi ke tanah suci, insya Allah bapak-bapak dengan niat yang tulus, Allah akan mencarikan jalan, ya kan? Kenapa diusulkan kita pergi umrah? Haji kok kini macet. Jalan kan macet jo. Bangko macet jalan le tu ibu. Oto kredit. Iya kan? Di bawah saya keratu keluarga jo keratu penduduk tu peti 5 juta. Ala tabau Nissan serupa Ustaz Fauzan tu pulang. Iya kan? Betul jo motor. Jadi dek mudah mendapatkan oto kau jalan sampai macet. Hanya buka lo orang tasianan salah dulu kau mentari agama, entah ulama, entah seluruh awak. Lupa maingian. Ke apa yang lupa? Bahwa haji itu wajibnya kepada orang yang mampu. Itu Al-Quran, tidak bisa diubah tu. Ya kan? Manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup ke sana. Tentu sekali yang pertama sanggup itu adalah masalah finansial secara lahir. Ya kan? Jadi kalau awak tidak mampu sampai mati anak 200 orang, ya kan? Hanya sedang sekolah, tidak bisa menabung untuk haji tu. Tidak payah awak, tidak berdosa. Karena wajibnya bagi orang mampu. Sekarang dibuka peluang haji kredit. Lah bertumpuk-tumpuk orang kepai kok. Iya kan? Akhirnya macet. Jadi kalau tak pilih pemimpin baru besok nak nindak Gadang Sarawak lah, ya kan? Aku bisa normal balik. Ya kan? Bedanya dapat je ibu orang Gadang Sarawak je Sarawak Gadang. Kalau Sarawak Gadang salah satunya nambah pakai pak. Lapeh langkah apa? 2 pau amboko kalangannya nan sawalah gua temui. Itu Sarawak Gadang. Nang Gadang Sarawak apa? Ambo pernah minta tolong ke anak ambo, mukasihnya deknya saumo jo anak ambo, tapi nya sarjana S2 di Fakultas Dakwah. Ambo minta tolong kayaknya menggantian baku tubah, ndak ada bahan dapat. Itu nang Gadang Sarawak.
Kalau sarjana kuliah di fakultas dakwah, ndak ada nangka di dakwahan dalam khutbah. Itu namanya gadang Sarawak. Atau ibu-ibu rancak, bulu mata lentik, bibir tipis, rambut panjang, dagu celabah tangan tuang, bibir tipis, asam zauleh, pi mensawali samba sedih laki. Itu gadang Sarawak itu. Bali samba koyo aja. Ada lain nama serancak Marilyn Monroe bini pindah pandai memasaknya, suruh saya beli sambal ndak bini ndak enti. Itu gadang Sarawak. Jadi beda gadang Sarawak aja Sarawak beda. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, kemudian dengan adanya umrah, walaupun tidak sama jo haji, kita sudah sampai ke tempat-tempat yang doa Nabi Ibrahim dulunya dimakbulkan. Ambo mencari pak orang umrah kini kuat, kecil orang tiap hari ada orang pergi umrah kuat, sama seraminya jo hajinya. Bamang kau itu orang mendaftar haji lebih-lebih serupa Mboko mula 72 mendaftar haji menunggu 35 tahun. Kira-kira lagi sampai umur Mbok 107 tahun. Tak mungkin. Maka pergilah kita umrah saja. Ya kan? Ada anak awak nama urus iko. Ambo rasa kalau PDA terapel kau ndak akan menipu jamaah. Sebab nyo punya modal gadang bengkelnya saya dua balik. Cukupnya juga senan. Tapi kalau ada orang menawarkan umrah 10 juta, ya kan? Itu penipuan. Ndak mungkin itu. Ya kan? Pembeli nasi ampera nak sampai 10 juta terus senan. Sebab arago piti awak kau paling jatuh. Membawa jemaah orang makan di Sydney itu nama membawa induk-induk. Dia rasa babi ini je mbok. Bapak-bapak, ibu-ibu, bangko induk-induk membawa ustaz. Itulah saya izin suami beliau, suaminya Karajo. Makan di restoran Thailand Petani. Itu orang Islam Muslim. Lama sambanya. Mau tanya ke sopir babi siap saya, barakan tadi itu sampai 1,5 juta pak kalau jepiti awak sampai 1,5. Kalau tiba dia ambo tu pak, ya kan? Tak tanggung ngadangnya piti segitu tu, ya kan? Atau makan je baru. Cuy itu jatuhnya arago piti awak, ya kan? Jadi tidak mungkin umrah tu biayanya 10 juta, ya kan? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang ingin bergabung dengan PDA Terapel ini, kan tuanya siko, nan menjadi ketuanya, nan menjadi direkturnya anak ibu-ibu orang suli iya, Doktor Fauzan, kulitnya putih, orangnya ganteng, anaknya lah 8. Siananya tiru tu Gubernur Sumbar, Pak Irwan Prayitno tu sawalena, Pak Mayaldin Sarullah 9, ya kan? Kalau dua saya anaknya lahnya di Bendi cik, karam di Betayi cik, mana lah? Ada yang mau 5 saya nak lah wajah sofa. Kau membelian pulsa, kau mengiriman baju kau membawa raun, kau membawa makan, ya kan? Ada kaki mau kata-kata ya, lah ke rumah sakit wajah hanya bayan, ya kan? Kalau anak 2 saya nyalanya di Bendi cik, jatuh di Petabang cik, mana lah? Jadi anak-anak muda nalah babini tiru Fauzan, seindah-indahnya anak salapan. Kalau bertanya orang kawak siapa nama anak kau tanya saya lagi lupa dan nyo itu kadang-kadang orang beranak banyak pun tak takana nama anak. Alhamdulillah.
Jadi tanggal bara insyaallah kami ke berangke tanggal 10 Juli. Jadi itu ndak kamu isi jadwal tu dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki anak kita ini dan selalu dia seia sekata dengan istrinya, dan apa yang diusahakannya selalu lancar. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancar. Kini kita taruh yang kaji awak. Itu promosi nan sontak aku tu. Kita taruh yang kaji awak tadi. Kaji awak ndak barek-barek. Kaum muslimin memelihara keharmonisan rumah tangga semenjak muda sampai tua, menjadi kakek nenek. Kenapa ingin saya menyampaikan itu bapak-bapak? Nah, menyampaikan politik lah banyak ustaz. Nah, namanya manusia kok pak barabana masalah politik kok diajai. Indah namanya mendangan. Jangan menyogok ya, hanya bagi-bagi piti. Orang pergi kampanye nya japui tu nya sambut nya nasi. Atau nya foto rami nya keceknya. Itu bapak. Ada orang lain yang diturui orang hanya nyobatin ndak boleh. Di Medan, iya kan? Di Batu Sangka, anda boleh salah satu calon bapak. Itu nyoba gunakan pisau tajam ulu tepacik dinyo. Tapi Allah Maha Ta'ala banyak ustaz menyampaikan kaji politik kok. Salah tu buya? Enggak. Islam itu berdiri pertama akidah. Itu kembarannya akidah tauhid. Antara kita dengan Allah itu ada akad perjanjian. Perjanjian apa? Ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita, kita ditanya, alastu bi rabbikum? Pak Uzan menjawab, Ambo menjawab, Pak Mayor menjawab, Ketua Masjid menjawab, ibu-ibu menjawab. Ajawab awak. Qalu bala syahidna. Jadi kita sudah terikat janji dengan Allah. Bima bisa membuktikannya lah itu kalau jalan itu Ustaz tu ayat. Ibu-ibu kan acok melayan, ya kan? Kutiko anak lahir tangke kakinya tak tungkuiknya lahir atau tak tilantang tak kapa tangannya atau tak gambar. Tio hari beranak tak tahu. Sebenarnya anak lahir itu tak tungkui. Cuma lah separuh badannya keluarnya balian dek bidan. Ya kan? Jadi manusia ini berpotensi jatuh kalau dia lupa dengan janji yang telah diucapkan kepada Allah. Tatungkuinya mana ringan tairiangnya tatungkui. Rabah kudo sebabayo pak. Mbak pulang ditaluk baik bukan maruwa. Ada to membawa baro rabah kudo antara macet. Apalagi tatungkui atau tatilantang kateh roda atau kampeknya. Iya kan? Kemudian tangannya terkepal, kakinya terangkat, nyomanangih jolong lai itu. Karena lai kata pacik janji kok. Kutiko kita lalai ke dunia lah sampai balik, sampai akan meninggal kembali kepada Allah. Lai kata pacik janji kok. Itu mangko anak lai itu. Ya. Donald Trump itu jo tanginya. You Biden, ya, Suarto, cuitu je tanginya jalan lain. Nah, ada orang jalan lain tu nangi, balian neng kue mau. Nah, ada apa? Saragam tanginya. Orang Barat, orang Arab, orang Suli Ayi. Ristawardi ketika lahir, ya. Janji Allah terpasang perbuatan katolah tabuik. Lai ko janji kadidapei. Karena manusia kalau dikendalikan setan nyobue acara-acara yang di luar agama. Katanya titisan biasa lapuk janji biasa. Mungkin. Nya sawananya binaso.
titisan binaso lapuk kalau dipijak je bah. Karam awak kawah. Janji binaso mukia berang orang nak menagih janji itu kawak. Karena tidak tepat waktu. Ya kan? Malah kalau orang janji berpacar ndak jadi nikah, nyolaguan janji itu. Ya kan? Hilang di nam kalam ndak ada takicuah di nan tarang. Ndak nyodendang orang lagu tu. Ini bahayanya mukia setiap kita begitu lahir. Tatungkui tangan terkepal, ya kan? Kemudian setelah itulah dia pun baru terkambang. Apa kita nan bisa sesudah lahir tu? Hanya memaki baju lahir do indah. Ya kan? Nanti proses ini akan diulang oleh Allah ketika kita keluar dibangkit dari kubur setelah trompet kedua berbunyi. Apa kan gagah-gagah kena ada batik sotra, ada koko nan batarawang, tapi keluar di kubur nanti beti lanjang bu. Bah tu ustaz, lain tak malu kami produksi tu nya caliak di laki-laki. Indak tak caliak di laki-laki ko rat produksi jenan tu. Lebih-lebih yang banyak dosa. Nyo sibuk ba caronyo malobi Allah ko lai. Dosa ba banyak ndak tercaliak. Kalau ada orang mencaliak orang produksi di hari kiamat gaya lantak lah. Orang yang banyak dosa, matahari dekat dari kepalanya satu jengkal, keringatnya darah. Darah itu ada yang hingga mata kaki, ada naninggo batih, ada naninggo lutut, ada naninggo pao, ada naninggo pinggang. Sesuai jodohnya. Kalau orang tu banyak makan riba, ujung rambutnya kese tabanap nampak leh. Paluhnya darah, tabanam dalam darah tu. Belum di neraka, tapi itu di mahsyar. Ale kata caliak je orang produksi dah. Body buk koe. Ale kata betunya dimuncuang. Ndak sado tertunduk lesu kepala saya nak tahan. Ndak tangkek. Jadi kita dibangkit di mahsyar itu sama dengan kita lahir. Ya kan? Makanya jangan awak terlalu terikat dengan dunia ini karena dia sementara. Ambo nak menyangko istri ambo tu ke meninggal umur 65 dah bu. Balanjo cukui. Bagalang ameh ambo balian. Rumah cak lihat do pinya mati je. Jadi tidak ada kaitannya dengan uang, dengan apa saja kematian itu. Kalau ajal telah sampai, ibu-ibu nak datang kini kau kan sehat sadonya pak. Yo, lagi sehat kan? Tapi sudah awak mengaji, kau bisa tidak salah satu dari awak ajal sampai awak sehat gini pak? Tekanan darah normal, kolesterol tak apa-apa, gula darah normal. Tapi ajal sampai, ya kan? Sudah awak wirid ko, masuk ketua kalam musajid balik. Nyoi duit anmi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang warga SAS yang tadi antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah malang bapisah badan jonyau. Nyopan yang tiba di rumah diantar di anak ke puskesmas, tiba di puskesmas pingsan, di perisode dokter pacah pembuluh darah di kudua. Iya kan? Konsultasi dokter Kojo, perawatnya, Aceh perawat. Ini betul. Lah mati. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Nanti sesudah salat zuhur pergi kita bersama-sama melayat ke cik ketua. Tu bertanya-tanya ke kawan sian mati. Tu nambah sanda ditunggak menengah kaji tu.
Bisa tak? Bisa. Nambah sanda aja takut taruh. Itu contoh dia. Nah, ini contoh. Itulah dunia. Sekarang kita ketawa, sejam lagi mungkin akan menangis. Sekarang kita sehat, sebentar lagi mungkin sakit. Ya kan? Itulah dunia itu. Maka disebut dunia itu laibun wa lahwun. Perkara harta wa tafakurun, berlomba. Orang membeli Nmax di Bali, dewa Harley di Peson. Ya kan? Itu nama perlombaan. Hah? Kaum muslimin para jemaah itu dunia, perlombaan memperbanyak harta, perlombaan memperbanyak segala macam. Apakah itu dilarang? Tidak. Tapi jangan lupa, ya Allah, harta yang Engkau berikan ini, berikanlah berkah kepada saya, ya Allah. Cara memancing berkah itu apa? Bagi rezeki itu kepada orang yang berhak menerima. Kalau tidak, awak namanya sampili sampili karya. Banyak istilahnya di Minang tu. Kalau di Baso kiki namanya. Pajak tu kiki macam. Lai tahu ibu kiki. Ada basi boleh sepanjang kasih orang lain nyogosoh sampai licin naninya janusa. Kalau orang perokok pak, orang kiki tu nyopicik serokok tu cik. Tak mau mengeluarkan lo takut kita minta dia orang. Nyopicik saja. Dia itu ke kukunya. Kalau nomor 20 mana ada lah je. Itu ciri-ciri orang kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi memancing berkah, kita harus berbagi rezeki. Kalau berkahlah dicabui pak, samu kita jo ayam batalu dalam padi, pi mati kelaparan. Kena usul kata, itiak berenang dalam air mati kehausan. Kalau awak dapat mode itu berkahlah dicabui. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi kita mulai di rumah tangga kita masing-masing, ba'a caronyo agar kita harmonis, bahagia sampai kakek nenek atau meninggal dan disebut cara tambilang serupa mbok. Kalau cara di dalam kita berumah tangga kini kok pisah hidup jan. Lebih-lebih kalau anak masih dalam pendidikan. Susah kalau kita ndak berdua-dua mencari menafkahi anak, mendidik anak. Sebab apa? Yang namanya istri itu asalnya perempuan itu dulu dari tulang rusuk. Iya kan? Tulang rusuk itu sebelah ke mata, sebelah kida. Ketika ibu-ibu basandiang dulu juda ketika nikah, sebelah suhu ibu duduk sebelah kida. Seluruh suami harus memahami itu, bahwa istri itu mitra. Iya kan? Kalau ndak ada istri lah, awak mudo babini balik. Tapi kalau lagi sepombo ko sabar salah. Bab itu junjung rancak bakacang, kacang rancak bajunjuang. Sebenarnya serupa mbok ini kok junjuang ndak bakacang, maloa sejunjuang tu kata ndak ada kacang nak membalik. Rancak junjuang tu kan dia ada kacang. Bu, bertanya mbok ke ibu, cik, dek ibu orang Sulik Air. Sulik Air tu kan jauh tu. Iya kan? Di balik Sulik Air Gunung Merah tu agak Padang kan? Tu mengko calik-calik jo kampung tu sekali-sekali. Di Panjik Janjang mana namanya? Taruh ke balik tu Padang Gantiang. Padang Gantiang je Bukit Putih, di baliknya Sulik Air. Walaupun Gantiang jadi putih, tinggalkan juga satai. Tu. Ni. Kecamatannya 10 kota di atas. Capek jawab.
Kemudian ada sabalun suli ayat tu namanya Tanjung Bali. Nyola sabalah katih juga tu Tanjung Bali tu, tapi kecamatannya 10 kota di bawah. Ada pesantren jalan ke kampung ibu tu. Ana mereka. Gontor, atau kau pulang kampung yang mengango je ana namanya. Aduh, pantun Minang menyuruh ke kampung tu ambo kalau itu badare ya matu ambo. Bab itu. Kalangi tabanglah bangau rauknya ke tanah jo. Rasuk jan lupo jo jariau tunggak takana jo sandinya. Bamang ko tunggak tagaknya taguk de adosan sandi. Bamang ko rasuk jo palanca indak lapuk inyo bapaian. Baa mangko atok ndak runtuh di papah dek kasau jolai. Ya kan? Jadi seberhasil kita di rantau, jangan lupakan kampung awak. Ya, tapi orang Suli Ayin tak ada. Sedang di Malaysia ada masjidnya. Ya. Nah, pesan. Kami buat foto senan. Putih merahnya. MSAS. Kamu Suli Ayin macam ada fotonya dia pemo. Ada masjidnya di Malaysia. Gadang lah tu. Mancak. Ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, bagaimana caranya ambo sama anak ambo ketek-ketek di Senawiyah, di pesantren, hari akadnya ndak sekolah, pai kami maraton dari Bukit Putui. Bukit Putui itu ambo alun tabuek rumah lah doh. Masih rumah kontrak, apa maraton babali nasi rameh pakai dendeng masih di gawang. Tarui mendaki ke Bukit Gado-Gado tu, tarui ke Batu Malin Kundang. Makan di Masinal. Sadang makan tuah do orang maraton baduo. Kaki Sarawak trainingnya nyo guluang sampai di lutui, tangannya nan sebelah ke dalam itu basilang tangan suami isteri itu pacik mama, tangan dan sebelah keluar menjenjeng sepatu. Anyo galak-galak yo. Lah dakek orang tu dakek ambo tak galak lo ambo menjelik. Kedua kurnya ndak bergigi lai. Ya kan? Katanya kambo assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun ndak pakai peci, walaupun ndak pakai baju koko, mato gae ambo ndak lupa do. Ko Ustaz Ristawardi. Sabok mengenali Ustaz kok murahnya kerap kali tampil, tapi kalau Ustaz lupa jo jamaah tu biasa kerana banyak. Ambo jo ndak kamu saji menengah Ustaz di pintu rumah saya kerana kaki ambo ndak bisa baselo maraton bisa. Ya kan? Ambo tanya oleh lah barau mu apa lah 98 tahun. Taluk maraton. Ibu bara, ibu 79. Anyo galak-galak berdua tu tangan basilang sekali-sekalinya adu kuduanya. Apakah dia mengulang cinta yang tertunda? Atau dia sedang kasmaran? Tidak, dia sudah dirahmati oleh Allah. Ukuran kita nikah itu pertama kan sakinah, lah beranak, lah cucu, mawat, lah gaek-gaek, rahmah. Ada orang kan ditiru selain orang gaek tu. Orang gaek tu kan manusia biasa tu Ustaz. Iyo. Aku dapat cuy tua andaknya. Sampai jadi kakek nenek bahagia. Indak sayang ledo tapi ibu. Ambo ibu ke ibu bu. Sebab orang perusi ku kalau gaek acok bungkuk bu. Bab itu kalsiumnya habis di susu di anak. Apa mengaduhnya lo siang malam. Ya. Itu kamu sih. Jadi banyak orang padusi ko lah gaek singkeknya balik tulangnya tu bengkok le tak ada apa tu. Jangan apa hari-hari asalnya. Itulah orang padusi. Tu parasayannya. Tapi nyo mau untuangan kawak pak. Mau untuangan pak nyo pelupo. Di kalau ada bini apa palupo, ada nampak wali luponya mali, jam bangi hinyo.
Idui aja ndawa ndak kayu sepeda apa ira kok lupa biarlah udah meli. Bah itu dek padusi ko pelupo awak beruntung bah. Bang kau itu kecil Ustaz. Anak ambo nampar tamu lahir bulan Juni tahun 79. Itulah kenal dakeknya jo Doktor Pozan ko. Karena kalau pai keluar daerah inyo dibawa cie. Ya kan? Naik pesawat pengawan orang gaek ko. Bang ko dibawa nyo bini ndak do ka mengawani lah. Tunggu ndak ambo mencalon jadi presiden kan ndak mu ambo do. Bini ndak do. Kaki lah tengkak lo jalan. Awak lah pencibi lo. Ini. Anak nomor 1 lahir tahun 79 bulan Februari padusi. Itu nama urus wirid ambo ko kini. Ya kan? Jadi tuonya nan gadang tu dari nan nomor 2 itu 1 tahun 6 bulannya. Tak sampai 2 tahun. Sama jo anak nangai. Sebentar lah bara dia itu kalau itu lo kadarullah. Ya kan? Anak nomor 2 tu sonsang. Kapalonya lahir kudian coba yang deh bu, tersangkui ndak liye. Tersangkui nak lahir dahulu kaki. Kecik orang rumah ambo terangah si keluar pak, ambo di balik kacau tu. Bu suruh udah ambo tu ke dalam bu, sakit mana? Kok meninggal ambo kok ambulan lahir di telepon dek bidan tapi kecelakaan di jalan. Mangko ditanggulangi saja dek bidan di ruang tu. Iya kan? Kalau tonggak panjang tak kerabah di angin. Iya kan? Ternyata memang tonggak panjang. Lahir jo anak ko dengan selamat. Bila 20 minit di luar lu menangis deh. Mukonya ko cota ruang babaka. Bab itu tak sapi. Hanya tapuk-tapuk aja di bidan tu. Tunya jenjang kakinya kata. Menangis kata. Ba sakitnya kecik mbok ndek abarah sakitnya dodak. Ya kan? Balah kambo membayangkan sakit tu ambo ndak mencuba melayan tu. Ya kan? 2 tahun sudah tu renak lah balik lalu lupa sakit tadi. Kalau ndak palupo lah bini awak ko pak, ndak sampai 8 anak lah. Ya kan? Dek inyo palu. Kalau ndak palupo nyo jam nakik yo dah kena lain sakit beranak ko aja. Pinyo dek lupo lah itu saja. Nah, jadi kalau bini apa pelupo jangan marabu kenyo. Karena anak lainnya. Sebab kalau kita mau mengingat-ingat, ya kan, semuanya ada hikmah. Dapat bini rancak alhamdulillah, kama dibawa beralik taman orang. Dia rancak bini orang. Dapat bini buruk alhamdulillah, ditinggal 10 tahun tak ada orang kau ngadu. Payah 10 tahun. Tak ketujuh dia orang. Ya kan? Jadi kuncinya yang kedua, kaji hikmah dari kelemahan masing-masing. Ya kan? Di sanalah titik temu saling mencukupi. Kelemahan istri disempurnakan oleh suami, kelemahan suami disempurnakan oleh istri. Itulah yang disebut dek pantun orang suli air, si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau kaduanya, suami istri di Minangkabau, ambil umpamu awojo tabiang, sanda menyanda kaduanya. Awo ba mengkondak runtuh Ustaz, tabiang ado. Tabiang ba mengkondak taban. Awo ado. Ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak itu bayangkan bahwa kita ini punya kelemahan masing-masing. Itu yang akan kita sempurnakan dengan sifat sabar dan tabah. Yang kedua, ketahui hak dan kewajiban. Ada polisi ku minta piti sana pandai.
kewajibannya ndak nyobai. Ini kan sanjo-sanjo capek lalu laki muda tu. Ini ibu-ibu dah. Tunggulah nyoba bini je lah. Kok kalau lalu tu ditanyawan lah boleh hamba lalu dah je. Lah terang ada ibu tu. Dia hamba orang yang kemenanyawan itu tu nan tak ada lah. Kalau kamu masak ibu tanyaan istri Fir'aun ibu Asyah kan kapi lakinya tu nyo kecil lo dirinya tu Tuhan baca lah ibu biko surah An-Nazi'at di rumah kecil Fir'aun ko wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Tapi bagaimana istrinya melayaninya setiap hari? Dia penuhi layanannya menurut ajaran agama. Tu mengko ibu Asyah tu dibuain oleh Allah rumah dalam surga. Kalau kamu masaknya pagi ibu, dafir. Nang kelamak samba dafir. Ibu leceh tu ke suami. Makan selana nado tu banyak na perintah. Barana udah magi pitihnya. Ibu saiknya je pungguang ladiang. Iya kan? Je pungguang ladiang di saik, nak tangguh sakitnya tu. Dafir tadi itu bukan Firdaus, Firaun. Kejam lakinya tu mabu. Tapi selaku seorang istri, dia perlihatkan dia istri yang cara-cara baik dan punya adab yang baik kepada suaminya. Tapi apa bantuan Allah kepada ibu Asyah ini? Apakah sekadar rumah dalam surga? Firaun itu kan kapi, ya kan? Jadi setiap dia setiap dia berhajat mempergauli istrinya ini, saat itu dia dilemahkan oleh Allah. Jadi tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami kalau nyo ingin bergaul dengan ibu Aisyah, ya kan? Tapi kau jo selir-selirnya hanya bisa. Kenapa Allah tidak mengizinkan ibu Aisyah ini dijima oleh laki-laki kafir? Kalau sekarang kita diingatkan oleh Allah lagi dengan Al-Quran, ya. Jangan engkau nikahi wanita musyrik hingga dia beriman walaupun dia menarik hatimu. Begitu juga perempuan, jangan engkau bersuami musyrik sehingga dia beriman. Ada orang kini biasa siapa? Nikah lain agama. Lebih-lebih kalau awak laki-laki pak, babini apa indah je orang Islam, laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Allah mengingatkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Laki-laki kalau dia Islam tidak boleh membiarkan anaknya beragama Kristen, karena tanggung jawabnya menyelamatkan keluarga. Sebagian suku di negeri awak kok pak, bapa dia anak tu kok ke Hindu seorang, kok ke Islam seorang, kok ke Kristen seorang. Itu barik pertanyaan Allah nanti ke suami nama dia itu, ya kan? Anak Nabi Nuh tidak boleh beragama saja. Keciknya kekaram dia itu, ya Allah kecik Nabi Nuh, anakku itu keluarga aku ya Allah. Nuh, sekarang tidak keluargamu lagi karena dia tidak seakidah denganmu. Jadi sampai ke anak kita masing-masing bu, sabok kini bisa saja anak awak tu tak tahu lebih-lebihnya kuliah ke luar negeri, ya kan? Batamunya sinan nyo padusi, agamonya lah lain, nyo pindah masuk Islam dah amu. Kalau dinikahi wanita musyrik maka pernikahan batal. Pernikahan batal inyo bazi. Lain tega awak sebagai orang tua anakku bazina sampai mati. Kadang-kadang jangan nikah pak, alun nikah so minta izin calon pacarnya kok gawa awal peze anak.
Ada orang pacul lajur di Kuantan, awak tinggal di sini di Muaro Lembu. Kecek pacaran nak kau pa, kami mencari orang pacu jalur zonta yo jalan kalian bertunangan baru alun nikah ndak halal pai sawantanyo pak 10 minit juga 2 kali lapeh kapal tu lah kami pulang lah jangan ayah ndak izin aja kira calon minantu kau pacaran nak wak kau gigih biko dia melian apa mie ayam bawalah iku orang tua na lama menangami ayam disuruh saya nak ke bawah padahal balun ni Nabi Musa bu lah nikahnya jo anak Nabi Su'id ya kan tak karena dia nikahnya kok darurat ndak dihadiri orang tua bab itu karena dia buron Fir'aun Allah tanamnya 12 tahun di Madian tu pa keciknya kan Nabi Su'ib yo ambo perkenalkan istri ambo ko ke Hindu ambo ke Mesir bapa Allah kaman yo lama tahun-tahun apa kok lalu po Fir'aun kok lalu po ayah hangke ambo tu jadi Fir'aun tu ayah hangke Nabi Musa jadi dakwah Nabi Musa tu barik pak sajak bayi awaknya pelihara ya kan awak disuruh mendakwahinya supaya masuk Islam sama aja menantang matahari menapi mata padang makanya Nabi Musa setiap akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dia berdoa dulu doanya dia badikan dalam Al-Quran Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli itu dalam ni doa itu doa Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun ya kalau ibu lihat istri yang bawa perkenalannya mak bawalah nak kamu kan sudah punya SIM sure izin menikah bawalah cuma Nabi Musa berputar-putar jadi rumah tu ya kan bang kau tak payah jawab dah cik bininya bang kau putar-putar Nabi Musa di rumah tu lihat tahu pak piti tak ada awak dulu jadi pekerja di kebun gubalo kambing tak nyo gaji dek Nabi Su'ib kau dah makan saya 2 kali seharinya atau tak ada piti Nabi Su'ib soalnya mau uji pak tabah tak calon menantu kira tabahnya tak minta mundur dirinya pak walaupun tak gaji amaliyahnya berputar di rumah tu lalu nyopai Nabi Su'ib masuk ke dalam kamar nyo ambil karuang iya kan bakabek karuang tu dia teh kabek data tu serupa kacang dalam karuang kalau kacang panuhnya tu dikajikan satantang je tapi karuang tu ndak bakabek kuah goya iko gaji yang salah muang karajo siku indah ayah ambil gaji yang ayah tabuangan dapat piti sakaruang gadang dek Nabi Musa tu masuk lo Nabi Su'ib ke dalam beli nyoba lo setengah karuang le kuah ko bonus kerajinan lihat do mintu orang seli ayan nan situ awak ke pai jalan nyo dia dia minantu ko pit dia mintu ko piti tengah 2 karuang lihat do nah malah kebanyakan orang awak ko kalau lai kayo minantu sultan pelindih je kalau lawan saya setan ni pilih nyusi ya kan nyuasut anaknya jangan ditiru awak itu kebahagiaan rumah tangga itu sampai kita kakek nenek maka anak cucu kita akan kagum dengan kita dijadikannya contoh lebih-lebih lah sagai ambo bapak cara awak suami istri iko maja minantu buruk laku ya kan ayah awak ko nyo doa awak bahagia tapi nyo cara jo amak je ya kan jadi tahan saya lah sakit padih sebab istri kalau lagai nyo nyinyi bercelalek di bibi munculnya bergaleperan saya cie dia awak dinyo soalek sabar saya pak itu saya beko kok gak tersinggung awak je muncul istri kau dukuang saya cucu kelaman bawa kelapa balian ko
kuih atau ngecek-ngecek lunak-lunak saja cucuku. Kalau ndak ada lah lajak sehari nenek anggo lenting. Jadi penuhi hak dan kewajiban. Yang ketiga apa? Jangan bertindak gegabah memutuskan sesuatu. Awak mangko bisa menikah Pak, itu dek dijodohkan Allah. Yo benar. Kalau ndak Allah menjodohkan ndak jadi nikah. Jadi jangan ada di antara kita ini kalau ibu-ibu tersinggung je suami ne menyasa dan kawin yoda. Kok tahu dan sipe udah jiko wah. Ndak amu ada yoda dulu. Itu yang kita upat Allah. Awak nikah tu mangko bisa dek dijodohkan Allah. Batamu ruwe je buku sauku batuang kajan. Ambo isteri ambo tu ba indak ada orang ambo caliak dah. Sebabnya ambo lah tahu sajaknya ketek ada yang mati rasanya yang lain tu kecil ayam dan cari aja orang babini Iro tu hanya namanya Rukmini, panggilan di kampung Iro tu dia kalau dia cari bantuan no lain sapadan jo ang ndak kemalu yang sampai membawa baralek aja atau kecil ayam kam cari nya indak adalah tahu macam berpicir juga galak ya iyo isteri yang betul galak tu. Kalau suaranya tak keluar terus pergi dadonya kau beroyak. Kalau nyo minum na ye putih gua nampak main lie gua. Ya Allah ya Tuhan. Tu nala meninggal nambo tu ka bale. Ndak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat berkandak hati kandak Allah nan balaku si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang inai lagi ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku dua bawa ke tinggal dibaca sele inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di doa ni nyo Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa anha. Aku cara mati tu salah. Bu, lah ibu si mak kaji den. Nah itu. Jam ikut tiba di rumah ibu lalu lupa saya ibu lado suami itu je lado kutu. Kan? Angui-anguinya tu barandamnya kabak. Kemudian apa tanggung jawab kita? Anta ta'amaha idza ta'imta. Magih makan isteri awak tu jo anak. Sesuai je kemampuan awak. Ya kan? Ibu-ibu begitu pula kan ibu tahu berapa gaji suami kita. Kalau dia golongan 2, golongan 3. Kalau dia pegawai, harus kita tahu itu bara kemampuannya. Kalau kadang pasak dari tiang tinggi singuluan dari baban tu utang dan ketumbuh. Ya kan? Utang dan ketumbuh. Utang membebani diri kita, menyusahkan kita malam siang mato ndak mau lalok malam kalau banyak utang. Ini jadi ukur kemampuan suami awak jangan banyak kandak. Sudah boleh wa taksuha izak tasaita, menyediakan tempat tinggal tu bantuan suami. Ambo dulu Pak dek gaji ketek kerajo tu Pak ndak bisa ambo membeli tanah buat rumah seorang. Tapi ada caranya bagi Allah. Apa? Maka bekerja samalah PT Semen Padang dengan Bank BTN. Ya kan? Maka Bank BTN tidak menagih kepada yang bersangkutan. Gajinya nyo potong dek Semen Padang langsung nyo store ke Bank BTN. Itu kami milik rumah lo. Cocok lo rumah tu namanya kredit BTN atau bangunan tidak normal namanya di kami. Karena rumah tu ketek. Ya kan? Tapi karena wak sayo sakato taruh Pak. Lah banyak anak lah kuliah tanpa berhutang bisa membuat rumah di kampung. Kenapa? Karena awak sayo sakato taruh.
Jadi kalau salisih bertukar sarung, sair yang bertukar jalan awak rasaki jauh. Ni saya kata salah. Kok sakit-sakit seketik urut saya. Tiru isteri Nabi Ibrahim. Siapa isteri Nabi Ibrahim nan tua ke? Siapa? Ibu Sarah. Ketika Nabi Ibrahim kolah gae alun dapat jo keturunan tamanuang-manuangnya. Pai Siti Sarah nyurui dulu. Nyurui dulu punggung Nabi Ibrahim tu daim. Bang kota manuang na daim di ma gajah menjuwarang mengkokaru haya di muaro. Di ibu-ibu kalau manuang suami dak kei tanyonyo apa problemnya. Kok pai januda lulu seorang dah. Kita bagi dua anan takana di udah. Artinya sanang tu. Ya kan? Sebab laki-laki kau suka dibujuk de istrinya. Jangan mau upek-upek kayaknya. Ya kan? Atiru istri Nabi Ibrahim, tiru istri Fir'aun. Nan kadijauhan istri Nabi Nuh jangan ditiru. Istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh tu bu, kalau lah sudah pada awal Nabi Nuh, artinya datang ke orang. Siapa kemari tadi? Rasulullah. Siapa Rasulullah tu? Nuh. Sadang ambo, kalau tahu kalian ambo. Lai, ibu kan istrinya, yo. Orang istri aja suami, salah piak sekatiduran sabanta sekalaun du. Ambo saja nan sakasu aja si Nuh tu ndak percaya ambo je nyo tali satunya lah putih je teman. Jam cayo lo hijau leci. Coba bayangkan, jangan ibu tiru itu. Kita sebagai istri harus memotivasi suami. Kalau ada ibu bersuami jadi ustaz, tu nyo acok diundang marah mengaji, acok pai jam pencemburu. Kalau apa istri orang kerja bang, nyo mencari nasabah, apa jam pencemburu. Orang mencari nasabah tu nyo harus penggalak, tak boleh bentuk harimau damam. Itu. Jadi semuanya harus diperhitungkan. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak, kewajiban kami sebagai istri ya Ustaz. Ibu-ibu lah. Iya kan? Indah ada ibu disuruh ada Allah membantu jo materi dobu. Walaupun ibu karajo. Nafkah rumah tangga itu namanya dewan suami. Tapi kalau ibu amu membantu ndak cukup tu boleh saja. Sedang orang lain disuruh awak apalagi suami, tapi kewajiban tidak. Apa kewajiban kami kepada suami? Menyenangkan hatinya. In nazara ilaiha syarrathu. Kalau kamu memandang kepadanya, tenang jiwa raganya. Abuiklah suami itu tenang. Contohnya suami ibu pulang di luar negeri, nyobalian kain 10 meter. Ibu di rumah nyoba semangat loh dia buatlah kain dan udah wali ko baju. Banyak orang tadi barabui membeli kain ko ikut cuci gudang. Di preso dia kain ko kasar raginya nak ketujuh dah. Tapi supaya wati suami sana udah pandai mana memilih raginya dah. Nah, do tetangga pakai kain terpoikol. Kan? Lantas awak taruh ke tukang jahit dibuat baju. Lalu sudah baju tu dibawa warisan, dibawa BKMT, dibawa mengaji mingguan, dibawa mengaji bulanan, dibawa bersiang laman. Anu ngecek suami kau kadang nanti bini dan balik yang kain kau nyok pakai taruh kain kau. Dan dalam hati awak engkau dan pakai taruh kelera supaya nak capek cair kain kau. Itu menyenangkan hati suami. Sudah itu apa lagi? Pergi ke pengajian ini harus seizin. Ibu-ibu lah minta izin ke suami tadi. Itu nama tuanya. Jangan pahit-pahit saya sebenarnya perempuan ini kalau menurut Islam tidak boleh keluar sendiri tanpa izin suami.
Sebab padusi ko nantak aurat tangannya dari pergelangan tangan punggung jo tapak tangan tu wajah je asadonya aurat. Makanya ibu kalau kemerancaan badan jangan untuk pergi ke pasar menunggu suami pulang karajo. Itu badan awak nak kadi perancak dia gia ketiak Rexona tangan jo kaki dia gia hembody, kemudian awak bawadak lah sudah mandi 15 minit nyo katibo awak lah siap dijanjang saja baru lah itu arun ne bini dan iko nyo pulang gigi balado ya kan badan basah dipaluh baun-baun musang takajui ya kan pantas saja cintanya berpindah ke orang lain yang dia cari tidak bertemu di rumahnya. Ya. Apa-apa itu pula jangan mudah pakai hati kepada si lain. Bah itu kalau kena hati aja perusi lain di jalan capek pulang. Apa bandingan dan ada di perusi itu pasti ada di dunia. Tapi kalau tidak ada. Nanado di perusi dan nampak awak di luar tu ada lo bini awak. Preso lah kena cewek. Itu sekarang yang tidak banyak dijaga orang. Sehingga kalau di wanita ada namanya pelakor. Ya kan? Kalau wanita membuat iko koino wana karajo. Jadi kita dalami lagi di sini apa tujuan menikah? Membina rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, kekal selama hayat dikandung badan. Kalau lagi sama masuk surga nanti itu je suami ibu. Ya kan? Tapi kalau masuk neraka suami ibu terpaksa cari laki-laki lain dari Allah. Nan taat di surga tu. Betul juga kami laki-laki kok. Tapi ambo saja kini ambo minta ke Allah tadi lah ambo sampai kan. Bini ambo nalamati ko jo lah ya Allah bini ambo nanti. Sebabnya mudo balik nanti di surga tu balik rancaknya masuk gadis. Ya kan? Di surga enggak ada orang gaib dah bu. Sehingga ada orang gaib di zaman Nabi. Ya kan? Enggak ada orang gaib di surga kecil Nabi menangisnya. Bang nangis mak. Ambo lah gaib ah. Tu ndak ada di surga dah bah. Jangan menangis mak, amak nalah gaib kau bawa balik nanti di surga tu mudo wajah mak 19 tahun, kulit amak putih serupa Siti Hawa, tinggi sampai 45 meter. Jadi ibu-ibu nan hitam kaliang nan pendek sabar salah. Nanti di surga tinggi semampai setinggi Siti Hawa, kulit putih. Kita na laki-laki ke pak wajah 25 tahun kulit putih setinggi Nabi Adam 60 hektar. Jadi nak singkit-singkit serupa ustaz gua sama azab. Nanti azab masuk surga. Ibu boleh tahu nya kau ustaz kau. Lai. Pilihnya mencalek ini. Taganang aye di Singkara aliran batang ombilin kok layado nan dia awak manga ke dipilih orang lain. Alah Allah. Ambo dek lagai pelupo kironya paragon dulu ambo kemari ambo bapoto jo buya kiro yo ada ambo ndak terkena salah. Tunggu nak mau bawa bini ledek lah pelupo wah. Biko lupo magi belanjo konyo lado mau di bini baru. Ibu bapak kaum muslimin yang terhormat, sudah tu apa lagi kewajiban perempuan? Mendahulukan dua panggilan. Kalau bertemu dua panggilan, orang tua memanggil, suami memanggil, mak. Ya maaf ambo ya mak, ambo panuhi panggilan suami ambo dulu, bekolah selesai ambo ke mak. Jadi orang yang bersuami kalau ada dua panggilan dari orang tuanya satu, dari suaminya satu, yang akan dituruti dulu panggilan suami. Itu menghormati suami.
Kalau semua aturan-aturan ini berjalan dengan semestinya menurut aturan Allah, maka rumah tangga kita tidak akan sengsara sampai kita meninggal. Kita jadi panutan oleh anak dan menantu kita. Kita jadi contoh bagi cucu-cucu kita. Orang nan berhasil di rumah tangga tu pulola, insya Allah nan berhasil di luar, ya kan, memenet beban yang lebih berat dari beban rumah tangga. Itulah ceramah kita, keberhasilan di luar dengan beban yang lebih berat, mulai dengan berhasil memimpin rumah tangga. Saya doakan ibu-ibu suami istri, pergaulannya jo suami, pergaulan apa jo istri, bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya, katangga rasa tak mungkin, antah kok garak dari Allah, lah mati saja berpisah. Berhenti sebentar di alam barzah dan alam mahsyar, nanti dipertemukan bapak dan ibu lagi oleh Allah di dalam surga. Itu doa mu ke jamaah berdoa. Mudah-mudahan bapak-bapak berkenan lo mendoakan ambo. Ya Allah, pertemuan Ustaz Kojowini nya wali nanti di surga. Amin. Mudah-mudahan Allah memelihara negeri kita dan menjadikan kita makhluk yang sabar menghadapi situasi yang rumit apapun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.